Haleluya, temanku yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau membagikan firman Tuhan hari ini sangat singkat dari Yohanes 14 ayat 4-6. Saya bacakannya untuk kita semua. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya buat judul hari ini, temanya adalah Jesus choose you. Ya, Yesus memilihmu, Yesus juga memilihku. Ya, seperti Yesus memilih Thomas. Ya, kita dipilih bukan berdasarkan kita dipilih karena kasih karunia. Ya, sekali lagi kita dipilih karena kasih karunia. Ya, kalau kita dipilih karena perbuatan kita, maka bukan kasih karunia namanya. Ya, ini Thomas mempunyai kekurangan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita tahu Thomas ini adalah Thomas yang ragu-ragu, yang kurang percaya pada Yesus. Ya, aku cucukkan tanganku ke lubang paku itu, baru aku percaya. Itu Yesus, dia berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Ya, kita dipilih karena kasih karunia. Anda juga dipilih karena kasih karunia. Berapa orang kita lihat di Alkitab, banyak kali kelemahan-kelemahannya dikatakan, aku bisa berbicara, Nabi Yeremia, Musa, aku tidak bisa berbicara. Ya, tapi Tuhan memilihmu, Tuhan memilihku. Petrus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepala rasul itu Tuhan pilih, mempunyai banyak kekurangan. Ya, tapi seiring mengenal Yesus, dia diubahkan. Demikian kita. Tuhan memilihku, Tuhan memilihmu. Seiring waktunya kita diubahkan. Amin. Jadi jangan kita katakan, Tuhan aku gak layak. Memang gak layak. Siapa yang layak melayani Tuhan? Ya, tapi Tuhan layakkan. Tuhan ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan karena perbuatan kita dipilih sekali lagi, tapi karena kasih karunia. Maka daripada itu kita perlu rendah hati. Ya, saya mau ajarkan Anda rendah hati. Kalau saudara yang mengatakan, ya berarti sudah belajar rendah hati, ya kan? Kalau saya menyampaikan firman Tuhan bukan pendapatku sendiri. Ya, kalau saudaraku yang terkasih dalam Tuhan mengatakan, iya apa itu? Ya berarti sudah merendahkan hati. Ya, kita harus rendah hati. Katakan begini, Tuhan, ini aku, kalau bisa sebut namanya, ini ada Tuhan, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, aku adalah manusia lemah, sering jatuh dalam dosa itu lain sebagainya, tapi aku mau hidup ini mempunyai arti. Ya Tuhan, pakailah aku Yesus, turun dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Ya, kita perhatikan sini, dan di ayat ke-4, dan kemana aku pergi, ini adalah perkataan Yesus masih. Kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas. Ayat ke-5, kata Thomas, mana ini? Kepada Yesus itu, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, Thomas ini mempunyai kelemahan. Tadi saya katakan, semua kita sih mempunyai kelemahan. Tapi karena kelemahan Thomas ini, ya kan, menjadi dasar iman Kristen. Dan bukan hanya dasar iman Kristen sih, tetapi adalah kekuatan Kristen untuk membawa jiwa-jiwa. Ya, yang ayat ke-6 dikatakan, kata Yesus padanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Andai kata kan Thomas tidak mengatakan demikian, mungkin Tuhan tidak mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi karena kelemahan Thomas, Tuhan pakai kelemahannya menjadi kekuatan Kristen, menjadi bawa jiwa-jiwa. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita cukup rendah hati aja dengan Tuhan, jangan melebihinya. Ya kan, taat dan setia, tidak melebihinya. Ya, haleluya. Semoga firman Tuhan memberkati hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
God bless you. Tuhan berkati. Haleluya.